Assalamualaikum semuanya. Pisang crispy bubble crumb ini tuh modal cuma 16.000, jadinya 10 porsi. Ini tuh aku buat rasa tiramisu teman-teman. Rasanya bener-bener super enak banget. Biasanya kan pakai tepung panir kan. Ini tuh aku ganti bubble crumb, rasanya bener-bener kayak lain. Jadi buat teman-teman yang pengen ganti menu di cafe kalian atau jualan kalian, sok cobain resep aku ini. Sebelum kita tonton, buat teman-teman yang belum subscribe langsung aja subscribe. Buat teman-teman yang udah subscribe, yuk langsung aja kita tonton videonya sampai habis. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin pisang kepok. Kalian perhatiin ya teman-teman ya, ini tuh pisang kepok mungil-mungil kayak gini, satu sisir, isi 16, harganya cuma 3.500. Bayangin. Coba dong komen teman-teman, ini tuh masuk akal nggak sih harga 3.500 dapat satu sisir kayak gini? Aku tuh kayak awalnya, bener 3.500 dapat satu sisir, dan ternyata lagi dan lagi bener, dan akhirnya aku borong 2 sisir teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau jualan, cari pisang yang murah ya teman-teman ya. Ini kebetulan banget aku tuh dapat yang murah. Ini aku nggak mau buat banyak-banyak ya, soalnya kalau banyak-banyak takutnya nggak kemakan juga. Jadi di sini aku buat 10 piece aja. Ini aku ilangin ujung-ujungnya. Ini selesai diilang-ilangin ujung-ujungnya, kita langsung aja kukus. Kita kukus minimal 20-25 menit, pokoknya sampai pisangnya tuh matang. Sebenarnya nggak dikukus dulu nggak apa-apa sih, tapi aku lebih pengen ngerasain pisang kukus goreng gitu loh. Jadi aku bakalan kukus dulu. Ini setelah kurang lebih 25 menitan ya teman-teman ya. Karena aku tuh nggak tahu pisang mateng itu kayak gimana, jadi anggap aja ini pisang udah dikukus mateng lah ya teman-teman ya. Lanjut kita tunggu sampai dia dingin. Kalau udah dingin kita siapin tusuk sate. Ini kita tusuk-tusuk ya pisangnya. Jadi ini kalau teman-teman punya sumpit boleh pakai sumpit, cuman karena aku lagi nggak ada sumpit jadi aku pakai tusuk sate aja. Kalau pakai sumpit itu kokoh teman-teman, menurut aku jadi lebih cantik gitu loh tusukannya. Tuh kurang lebih seperti ini aja. Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya habis ya. Ini kalau teman-teman di tempat kalian pisangnya nggak ada yang ukuran seperti yang aku punya, kalian bisa teman-teman beli pisang yang gede terus dibagi 4 atau dibagi berapa gitu. Yang penting ukurannya kecil-kecil, mungil-mungil gitu loh. Jadi jangan hujat aku gara-gara aku punya atau aku dapat pisang harga 3.500. Soalnya emang pisangnya kecil-kecil teman-teman. Selesai ditusuk semuanya, kita langsung aja siapin olesan atau lumuran luarnya ya teman-teman ya. Aku ngomongnya apa juga nggak terlalu paham ya. Di sini aku udah siapin tepung terigu. Aku pakai merek Tulip teman-teman. Aku pakai merek ini tuh kenapa? Karena cocok banget sih kalau cuman buat oles-olesan luar gitu. Ini cocok karena harganya masih di bawah 10.000 gitu. Ini aku pakai tepung terigunya 3 sendok makan aja ya, atau secukupnya. Terus di sini untuk gulanya aku pakai 1 sendok makan, dan aku bakalan kasih air secukupnya aja. Ini teksturnya aku bakalan buat kayak pisang goreng gitu. Jadi kalau teman-teman sering buat pisang goreng, tekstur tepungnya ini miripin aja teman-teman kayak kalian ngegoreng pisang pada umumnya gitu. Setelah aku rasa-rasa ini tuh kurang enak, jadi aku bakalan tambahin garam setengah sendok teh ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian buat pisang goreng jangan lupa dikasih garam, walaupun cuma secubit doang, dijamin pisang goreng kalian bakalan lain daripada yang lain rasanya. Lanjut, kalau udah selesai kita langsung aja siapin bubble crumb ya. Ini tuh bubble crumbnya kurang lebih yang aku butuhin tuh sekitaran 50 graman aja. Ini kalau udah kita langsung aja pinggirin. Lanjut kita ambil pencelupnya tadi ya teman-teman ya. Ini pencelupnya tuh kalian bisa lihat sendiri teksturnya ya, kurang lebih kayak di video. Kalian bisa lihat sendiri ya. Kita langsung aja lumur-lumurin kayak gini. Setelah dilumurin kita langsung aja masukin ke dalam bubble crumb. Kayak gini aja ya teman-teman ya, jangan terlalu tebel-tebel. Nanti kalau bubble crumbnya kebanyakan kita nggak bisa jual harga 3.000 ataupun 4.000 ya teman-teman ya. Ini udah kayak gini aja udah cukup teman-teman. Tuh cakep banget gak sih? Lakukan hal yang sama sampai semua pisangnya habis ya. Ini kalau teman-teman jualan kayaknya 10 tusuk gak bakalan cukup sih, karena ini tuh enak banget teman-teman. Kalau nggak habis hari ini bisa dimasukin freezer, maksud aku masukin kulkas, soalnya punya aku tuh nggak habis kan. Aku masukin kulkas, kalau mau makan tinggal ambil, dan itu tuh masih crispy crunchy gitu. Pokoknya ini tuh enak banget. Kalau udah selesai dilumurin semuanya, kita langsung aja siap goreng ya. Kita siapin minyak panas, jadi kita ngegorengnya tuh bener-bener
bener-bener pakai minyak yang udah dipanasin teman-teman. Kalau menurut kalian minyaknya udah panas, kita langsung aja siap goreng. Kita gorengnya seperti ini aja ya, walaupun gak terlumurin semuanya, ini masih bisa dibolak-balik, jadi dijamin matangnya merata. Karena tadi tuh pisangnya aku tuh kan udah mateng ya teman-teman ya, jadi kita ngegorengnya gak butuh lama-lama sih. Ini aku ngegorengnya pakai api sedang aja biar dia tuh gak cepet gosong. Dan jangan lupa sambil dibalik-balik ya, biar bubble crumbnya tuh matangnya merata. Jadi kita matengin bubble crumbnya aja sama kulit luarannya aja teman-teman. Ini kalau udah, kita langsung aja angkat dan tiriskan. Kita goreng semuanya sampai habis. Kalau udah habis, kita siapin pencelupnya. Untuk pencelupnya kalian gak harus pakai rasa seperti yang aku punya ya teman-teman ya. Sebelum aku siapin pencelupnya, aku bakalan tunjukin alat yang aku pakai buat ngelelehin coklat. Ini tuh pengeleleh coklat gitu. Jadi ini tuh caranya simple banget. Kita langsung aja kasih air panas di bawahnya. Terus alat pengelelehnya kita taruh di atas seperti ini. Ini cocok banget kalau teman-teman suka ngelelehin coklat, bisa pakai alat ini. Cuman karena aku nggak mau ngelelehin coklat, jadi aku bakalan masukin 50 gram minyak goreng. Jadi ini tuh kayak lebih mempercepat kita ngaduk gitu loh teman-teman. Jadi kalau pakai ini tuh kita ngaduk gelas sama minyak itu jadi lebih cepat tercampurnya. Dan di sini untuk gelasnya aku pakai 250 gram rasa tiramisu. Kalau teman-teman mau pakai rasa lain boleh. Kenapa di sini aku pakai mix minyak kayak gini teman-teman? Soalnya kalau pure glass dia terlalu kental. Jadi kenapa orang-orang jualan itu tuh dimasukin ke alat saus itu, lo tahu kan tempat saus itu kayak gampang banget keluarnya karena ya di mix minyak kayak gini teman-teman. Soalnya kalau nggak di mix minyak dia bakalan keras banget dan nggak bisa keluar. Kalau dulu sebelum ada alat ini, setahu aku tuh di tim gitu loh, cuman kan di tim tuh agak panas gitu kan teman-teman, di atas kompor gitu. Jadi aku rekomen banget sih kalau teman-teman mau jualan alat pengeleleh coklatnya ini tuh bakalan berfungsi banget buat nyampurin gelas gitu. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi alat ini, kalian bisa langsung aja cek rekomendasi aku di deskripsi. Di sini aku nggak punya itu ya teman-teman ya, wadah saus. Jadi mau nggak mau untuk gelasnya ini aku celup-celupin aja kayak gini. Kalau bisa selesai dicampur kayak gini, kita copot dari air panasnya tadi teman-teman. Soalnya kalau terlalu lama-lama di situ coklatnya tuh tetap panas, jadi bakalan tetap cair banget gitu loh, dia nggak bisa beku lagi. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini karena aku nggak ada botol saus, jadi aku tuang-tuangin aja kayak gini. Ini tuh kelihatan encer banget karena dia masih panas teman-teman. Jadi kalau bisa ditunggu beberapa saat biar dia dingin, jadi biar agak kental gitu. Dan kurang lebih ini dia hasilnya. Kalau teman-teman mau ditambahin topping-topping yang lain boleh, terserah kalian, gak harus seperti yang punya. Tapi kalau kalian nanya ini kayak gini rasanya kayak gimana, ini tuh rasanya enak banget teman-teman. Seriusan, gini aja tuh rasanya bener-bener kayak keluar gitu loh. Ini tak beberapa lama, langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Manis terus crispy juga, iya. Ini tuh kayak meleleh banget gitu loh di mulut, tapi ini berasa pisangnya gitu, paham gak sih? Karena ini tuh kan pakai pisang utuh ya, jadi kayak puas banget. Ini cocok sih dijual harga 3 ribuan karena ini ukurannya juga nggak terlalu kecil dan nggak terlalu gede-gede banget. Buat teman-teman yang penasaran sama rasanya, langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.